Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma maniyul hayawan ghairil kalbi wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima. Dan adapun mani hewan selain B1, B2, B3. Artinya B3 itu percampuran antara B1 dengan kambing. Itu B3 namanya. Ya, sistem cloning dalam istilah biologi. Silang. Maka kalau selain itu, 3 itu, maka mani hewan apapun hukumnya sama kayak manusia. Apa ya hukumnya manusia maninya? Suci. Kalau najis bahaya, kita bakal najis tar. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Wal alaqatu, dan alaqah, gumpalan darah. Gumpalan darah. Wal mudghah, gumpalan daging. Nah, yang kita tahu cikal bakal menjadi bayi, gumpalan darahnya itu, gumpalan daging itu suci. Iya. Warutubatul farj. Nah, ini banyak pertanyaan bagi wanita, keputihan. Maka keputihan itu dengan berbagai macam warna. Ada yang kuning, ada yang putih. Ya, cair. Karena kalau dalam bahasa fikih dia dinyatakan dengan ta'rifnya ma'un abiyat mutaraddid bainal madhi wal araq. Putih. Maka hukum muktamadnya dia itu suci. Tapi ada kalanya suci yang batalin wudu, ada kalanya suci yang tidak batalin. Kalau putih keluar, maka dia tidak batalin wudu dan suci. Kalau kuning keluar, ada yang menyatakan muktamadnya najis. Tapi muqabilnya ada lagi qaul menyatakan dia suci tapi batal wudu. Itu aja. Kalau putih berarti nggak batal. Kalau posisi dia ya keputihan keluar ketika dalam keadaan berwudu. Kalau dia berwarna kuning maka bisa diambil tuh qaul dia suci tapi batal wudu. Ya. Nah ini dia rutubatul farj. Fatahiratun, maka hal ini semua hukumnya suci. Wal juz'ul munfasil minal hayawan kamaitatihi. Sama. Bagian yang terpisah dari hewan, maka hukumnya seperti bangkainya, matinya. Seperti apa? Kambing ketabrak, kakinya ya pincang misalnya kan, patah, tapi masih hidup dia, masih hidup, kita potong deh tuh, kita obatin, hidup dia, tapi tuh kaki gimana hukumnya tuh? Nah kita mau sop aja deh, nggak bisa, hukumnya bangkai itu. Karena seperti dia mati tanpa disembelih. Itu seperti itu. Maka hukumnya apa? Bangkai. Wajuzu hayy apa? Wajuzu maitin hayka apa? Wajuzu hayy ada di subat tersebut. Ya. Kamaitihi la sya'arul ma'kul. Jadi bagian yang terpisah dari yang hidup
maka dihukumkan bangke. Nah itu dia. Nah ini dia. Kan kita tahu tadi, bagian yang terpisah dari hidup dihukumkan bangke. Berarti suci apa najis? Najis. Melainkan bagian yang terpisah dihukumkan suci. Apa? Sya'rul ma'kul. Bulu hewan yang boleh dimakan. Bulu hewan yang boleh dimakan. Maka terpisah dia dalam keadaan masih hidup, itu hewan hukumnya suci. Seperti apa hewan yang boleh dimakan? Ayam. Ya. Bulunya buat taruh kitab lagi tuh. Tuh. Atau bulunya buat bangunin orang tidur. Hidungnya. Mungkin kali. Suci gak tuh? Suci. Karena dia bagian yang terpisah sekalipun, tapi hewannya yang boleh dimakan. Kambing, sapi, itu bulu-bulunya masih hidup dia, kena ke baju kita. Habis dari situ kita buat sholat, itu bulu ada di baju kita buat sholat, kita tahu nggak najis. Tetapi, nah keluar dari kalimat hewan yang boleh dimakan, hewan yang tidak boleh dimakan. Maka bulunya ke baju kita hukumnya najis buat sholat. Apa contoh? Kucing, burung suci. Ya, maksudnya bisa dimakan secara umum. Apa lagi? Kucing, ya iya. Ada di pangkuan kita. Ya kan? Di pangkuan kita elus-elus, timang-timang. Ya ada tikus, dia makan tuh tikus. Ya. Makanya dia punya sifat itu bisa ngambil hati. Kucing itu bisa ngambil hati. Makanya ada 3 tuh hewan yang layak untuk kita ikuti dalam tingkahnya. Pertama, B1. Iya, B1 anjing ya? Iya. Ini sekolah belum selesai soal gitu. Ya. Maka disebut tuh apa depannya tuh syairnya, lupa. Jadi disebut apa? Jadi ada 3 hewan. Kun fil bukuri ghuraba. Nah, 3 hewan tuh. Kun fil bukuri ghuraba. Ini syair dari seorang imam, murid dari Imamul Haddad, Al-Imam Muhammad bin Zain bin Sumit. Kun fil bukuri ghuraba. Jadilah engkau di pagi hari seperti burung gagak. Udah kupat kamit, udah teriak-teriak, bersul-sul tuh, ya, di pagi hari. Udah bangun, udah keluar. Kun fil bukuri ghuraba wa fit tamalluqi qittu. Dan ngambil hati seperti kucing. Bisa ngambil hati deh. Makanya selalu bisa hidup dengan manusia di mana tempatnya. Nggak seperti hewan yang lain. Ya kan? Kucing nyelonong aja udah masuk. Diemin aja kita. Coba kalau ayam nyelonong, potong lah. Ya kan? Kucing masuk aja. Wa fit tamalluqi qit thumma ihtamil mithla kalbin. Kemudian tanggunglah derita hidupmu seperti anjing.
Ya, kuat dalam penderitaan, kuat dalam beban yang dipikul. Nggak ada keluhan. Wadza linajhika syartu, inilah syarat di dalam keberhasilan kamu. Mau kerja, mau sekolah, mau nuntut ilmu, tiga ini. Di pagi hari melek, ya, ngambil hati kucing, menanggung derita, itu tadi mithlul kalbi. Sampai disebut dalam hadis Nabi SAW, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa fi talabil ilmi. Bukan dari akhlak orang beriman cari muka, melainkan di dalam menuntut. Kalau untuk ilmu begitu kita ngambil hati guru gimana, biar nanti kita ada waktu belajar sama dia lebih, begitu kita. Bisa ditambah lagi pelajarannya, bisa dapat pandangan lebih lagi, itu dia. Tapi selain itu tercela, cari muka tercela, menuntut ilmu itu yang harus, dan itu yang dianjurkan. Nah itu ya, syarul makul. Yang kedua rish, bulunya. Ya, rish ini ya bulu ayam, benar. Apa yang dimakan? Rishnya suf, ini bulu kambing, domba, wabar, unta, itu ada nama-namanya itu. Bulu-bulu ada namanya. Fatahiratun, maka itu hukum semuanya kuda gimana kuda? Kuda, ya lihat dulu, boleh gak dimakan kuda? Boleh. Tapi ada sebagian madhab, kuda itu dagingnya bisa membatalkan wudu. Nah kita dalam madhab syafi'i, aula lebih utama kita tajdid wudu, ngulang lagi wudu, untuk keluar dari khilaf yang menyatakan batal kita makan daging kuda dalam keadaan wudu. Wala yathuru syai'un minan najasati, dan tidaklah suci sesuatu dari barang-barang yang najis illa thalathatu asya. Nah ini dia. Likulli qaidatin mustathnaya, setiap kaidah memiliki pengecualian. Setiap kaidah memiliki pengecualian, ini termasuk. Jadi segala sesuatu najis itu hukumnya najis, melainkan tiga keadaan bisa berubah dari najis menuju suci. Apa itu? Al-khamru ma'inaiha idza sarat khallan binafsiha. Khamr berserta bejananya. Khamr yang terbuat dari anggur. Khamr dengan catatan terbuat dari anggur, bukan oplosan. Ya, dari anggur asli. Terus dia mengalami fase terus berjalan jadi khamr dia. Setelah khamr, nah berubah keadaannya menjadi cuka. Jadi kalau kita tutup itu khamr, itu anggur, ya kita tutup di satu bejana, di satu ya tempat kita tutup tanpa udara. Nah maka dia terus tuh berjalan terus keadaannya, langsung berubah menjadi khamr. Nah kita diamkan lagi, khamr najis kan hukumnya? Najis. Kita diamkan lagi, maka akan berubah menjadi cuka. Nah cuka ini yang dikatakan suci. Kalau sudah menjadi cuka, maka bejananya, tempatnya, kotaknya itu kembali menjadi suci. Itu yang pertama. Asalnya najis bisa jadi suci. Wajildul mutanajjis bil maut, kulit yang najis dengan sebab mati, dengan sebab dibangkai. Apa aja? Kulit
yang memang matinya dengan sebab tanpa disembeli atau tidak melihat dari tinjauan agama kita. Mungkin nyembelinya bukan orang muslim pertama, atau yang kedua matinya dia bukan dengan sebab disembeli, maka hukumnya mati, mayit, najis. Nah gimana sekarang untuk bisa kita pakai kulitnya tuh buat beduk, buat selimut, buat apa lagi? Buat selimut, buat jaket, buat dompet, buat pelet, bisa gak buat pelet? Pokoknya semua bisa kita manfaatkan dengan sebab bangkai itu. Nah dengan sebab dabek, arti dabek disamak dengan sesuatu baik yang suci atau yang najis. Seperti dengan pohon daun pinang. Iya daun pinang ya. Tuh, daunnya itu. Nah, atau dengan kotoran merpati. Kotoran merpati. Jadi kulitnya itu udah kita nih tahu nih bangkai nih. Misalnya pakai kambing jatuh, mati kan? Nah, kita mau manfaatin kulitnya. Kita keletin dulu. Udah kita keletin, kita buka semuanya. Nah, kan sisanya masih ada tuh gaji-gajinya. Pakailah tuh dari daun pinang itu atau kotoran merpati, darpul hamam. Ya. Tuh kotoran ini yang bagian batinnya, bagian yang dalamnya itu yang nempel dengan gaji dibersihin tuh. Semuanya. Tuh. Ya kan? Udah selesai dibersihin kan tuh itu kan juga tajam tuh kotoran merpati ya. Tes aja kita, coba cari merpati, coba kotorannya kita pegang tuh, mau dipegang. Nah taruh di situ, jadi kebakar tuh, kebakar dia punya apa namanya tuh, syahmun, gajinya itu kebakar, dia kebakar semuanya dikasih. Nah dijemur, selesai dijemur baru dimasukin ke air, direndam ya, udah langsung ditarik, diangkat, nah, dijemur, suci tuh. Pakai deh, digunting ya, buat kita selimut, buat kita jaket, buat beduk juga tuh. Beduk kenapa itu hukumnya? Asal usulnya gimana itu bisa jadi ada beduknya? Sekarang panggilan untuk sholat adalah adzan, bukan beduk. Kalau kita yang bingungnya sekarang nggak pakai mukabbir shot nih, alat untuk pendengar ya, pengkeras suara. Jadi orang yang banyak di luar mengetahui masuknya waktu sholat, taunya dengan apa itu? Beduk. Bukan dengan adzan. Itu yang Nabi bantah ketika awal datang, asal muasal kenapa adanya adzan, karena banyak para sahabat mensodorkan. Ada yang mau pakai petasan, ada yang mau pakai apa? Gentungan. Nah itu yang begitu-gitu Nabi nafikan. Nah sekarang ada ya adzan. Ya kalau mau beduk pakai, ya pasti adzannya lebih dikencengin. Bukan beduknya kenceng, adzannya pelan. Orang jadi kelihatan masuk waktu sholat dengan beduk jadinya. Ya. Dan yang terakhir, wa masara hayawanan. Nah, sesuatu yang tiba-tiba menjadi hewan, seperti ulat. Kita taruh apel, ya kelamaan tuh apel, udah busuk, tiba-tiba keluar tuh hewan, belatung kah? Nah itu suci, ya. Nah makanya tadi itu lupa tuh kita bicara satu lagi keadaan. Tadi yang kita katakan wajuzu hayy wajuzu hayy kayadi mafsuli kamaitihi.
Jadi lihat, hewan yang memang asalnya suci, hidupnya, matinya pun kalau dipisahkan dia bakal suci juga. Seperti apa tadi itu? Ada 3, manusia, apa? Ikan, belalang. Itu belalang hidup, kakinya misalnya terputus, ya kan? Suci, langsung aja dimakan langsung. Ikan juga begitu, ya. Maka 3 keadaan ini kalau terpisah dari badannya hukumnya tetap tapi selebihnya enggak dikatakan suci, melainkan harus disembel kayak tadi kambing dan sebagainya, ya. Walau tanajjasa ba'du badanihi, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.